Indonesia 100 tahun yang lalu. Pada tanggal 12 September 1925, sebuah surat kabar memuat artikel yang dibuat oleh P.A. Roelofsen, Direktur Perusahaan-Perusahaan Pemerintah Kolonial, bekerja sama dengan Dr. J.K. van Gelder, Kepala Dinas Penyelidikan Pertambangan. Artikel ini membahas tentang pertambangan emas dan perak di Sumatera. Sumber daya alam terpenting yang dihasilkan Sumatera dan pulau-pulau kecil di sekitarnya adalah emas, perak, minyak bumi, dan timah. Sejak zaman dahulu, Sumatera sudah terkenal sebagai pulau yang kaya emas. Reputasi ini sama-sama dimiliki oleh Jawa, tetapi Sumatera dianggap lebih layak mendapatkan reputasi itu. Di Jawa, belum ditemukan sisa-sisa kegiatan penambangan emas dari masa Hindu-Buddha. Sebaliknya, di Sumatera peninggalan seperti itu banyak ditemukan. Setelah berakhirnya kekuasaan kerajaan Hindu-Buddha, kegiatan penambangan emas tampaknya menurun. Hanya tersisa cerita-cerita yang diwariskan secara turun-temurun. Cerita-cerita inilah yang mendorong bangsa Portugis pada awal abad ke-16 melakukan ekspedisi ke pantai barat Sumatera dan Pulau Nias. Nama Gunung Obhir di daerah pedalaman Padang masih mengingatkan pada legenda tentang negeri emas yang mereka cari. Namun, negeri itu tidak ditemukan. Setelah Portugis, VOC mencoba mewujudkan mimpi emas tersebut. Pada tahun 1670, VOC membuka tambang Salida di pantai barat Sumatera. Namun upaya itu penuh kesulitan, terutama karena tingginya angka kematian pekerja. Eksploitasi tambang ini sempat dihentikan dari tahun 1696 hingga 1732. Lalu akhirnya ditinggalkan pada tahun 1737. Pertambangan emas modern di Sumatera dimulai pada akhir abad ke-19 ketika demam emas melanda wilayah Hindia Belanda. Di Sumatera, kesempatan itu ternyata nyata. Di Bengkulen, sekarang Bengkulu, terutama di bagian utaranya, yaitu daerah Lebong, ditemukan banyak endapan emas yang dapat ditambang secara menguntungkan. Namun lokasi tambang yang sangat terpencil, berada di pegunungan liar dan hutan lebat, memerlukan tenaga dan modal besar sebelum penambangan bisa dimulai. Ketekunan itu akhirnya membuahkan hasil. Di awal abad ke-20, dibuka tambang-tambang swasta seperti Rejang Lebong, Lebong Sulit, dan Simau. Pada tahun 1922, tambang pemerintah kolonial mulai beroperasi. Diawali tambang kecil Lebong Simpang, kemudian tambang utama tambang sawah. Tambang Lebong Sulit tidak berlangsung lama karena cadangan emas habis pada tahun 1919. Lebih beruntung adalah tambang Simau dan Rejang Lebong. Produksi Simau meningkat stabil sejak 1910, sedangkan Rejang Lebong sempat mengalami krisis ketika cadangan emas dangkal habis. Namun beberapa tahun kemudian, diketahui bahwa endapan masih berlanjut ke kedalaman meskipun dengan kadar yang lebih rendah. Sehingga, tambang ini dapat terus beroperasi untuk beberapa tahun ke depan. Krisis itu terjadi karena eksplorasi tidak cukup cepat mengikuti laju penambangan. Untuk tambang pemerintah kolonial pada saat itu, masa depan tampak kurang menjanjikan. Eksploitasi dimulai dengan cadangan emas yang cukup untuk 5 tahun, tetapi sejak itu, sangat sedikit cadangan baru bernilai tinggi ditemukan. Harapan para ahli geologi tidak terpenuhi. Pemerintah kolonial tetap melakukan eksplorasi tambahan dengan harapan menemukan cadangan baru. Selain Bengkulen, beberapa penemuan penting terjadi di daerah lain. Tambang Salida, yang dulu hanya mendatangkan kerugian bagi VOC, pada saat itu bisa ditambang dengan teknik modern. Tambang Mangani, milik perusahaan Aequator, di pedalaman Padang juga menghasilkan keuntungan. Walaupun demikian, tidak ada tambang emas lain di Sumatera yang saat itu sedang beroperasi. Banyak konsesi telah diberikan kepada pihak swasta di Tapanuli, Sumatera Barat, dan di Bengkulen, tetapi belum cukup dieksplorasi untuk dinilai potensi keuntungannya. Walaupun tambang-tambang itu disebut tambang emas, kenyataannya kandungan peraknya sering lebih banyak daripada emas. Namun karena harga emas lebih tinggi, nilai emas tetap lebih besar bagi sebagian besar tambang. Di tambang sawah dan Salida, nilai perak bahkan mengungguli nilai emas. Dalam 3 tahun sebelum 1925, produksi emas dan perak Sumatera sangat besar. Pada tahun 1924, Sumatera menghasilkan 83% dari seluruh produksi emas dan 99% dari seluruh produksi perak di Hindia Belanda. Prospek pertambangan emas dan perak di Sumatera sangat dipengaruhi oleh karakter geologi pulau ini. Selain endapan emas aluvial, Sumatera hanya memiliki endapan emas jenis formasi emas perak muda. Endapan ini bisa sangat kaya, tetapi bentuknya tidak teratur dan ukurannya tidak besar.
Menemukannya sulit dan mahal, dan proses penambangan mengandung resiko tinggi. Endapan emas besar seperti di Afrika Selatan kemungkinan tidak akan ditemukan di Sumatera. Namun kemungkinan ditemukannya endapan kecil yang bernilai, seperti yang sudah ditambang saat itu, masih cukup besar. Ketika wilayah pedalaman semakin terbuka, peluang menemukan endapan baru akan meningkat. Selain endapan dalam batuan, Sumatera memiliki banyak endapan emas aluvial. Emasnya biasanya berasal dari pelapukan urat kuarsa di batuan tua. Endapan seperti ini banyak ditemukan di Jambi, Kerinci, dan Siak. Di Jambi, pada tahun 1925, sebuah perusahaan besar akan segera melakukan penelitian untuk menilai potensi penambangannya. Kita berpindah ke Sulawesi. Pada tahun 1925, di bagian selatan Minahasa, Sulawesi Utara, terdapat banyak lahan luas yang telah lama terbengkalai dan tidak digarap selama berabad-abad. Lahan-lahan tersebut sebenarnya memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan sebagai tanah pertanian rakyat. Melihat peluang ini, Dewan Minahasa memutuskan untuk mengembangkan program kolonisasi lokal dengan menyediakan dana pinjaman usaha bagi penduduk Minahasa yang berminat membuka lahan pertanian di wilayah tersebut. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk membantu warga Minahasa yang telah lama meninggalkan tanah kelahirannya agar dapat kembali dan memulai kehidupan baru di kampung halaman. Selama beberapa dekade sebelumnya, banyak pemuda Minahasa yang merantau ke daerah lain untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Sebagian besar dari mereka tidak kembali, dan harta benda mereka, seperti sawah dan kebun, akhirnya berpindah tangan kepada orang luar dari wilayah timur. Namun, setelah kondisi ekonomi memburuk pada masa itu, banyak perantauan Minahasa mulai menyatakan keinginan untuk pulang, terutama mereka yang pernah bertugas dalam dinas militer dan pada saat itu tidak memiliki harta benda lagi. Untuk membantu para mantan tentara dan perantauan tersebut agar bisa mandiri serta berkontribusi bagi daerahnya melalui kerja tangan sendiri, Dewan Minahasa memutuskan untuk memberikan bantuan. Pemerintah kolonial pun menyetujui rencana ini dan mendukung pelaksanaannya. Kita berpindah ke Madura. Pada tahun 1925, seperti di daerah lain, penduduk di Sumeneb, Madura juga memiliki mata pencaharian yang menjadi kekhasan daerah tersebut. Yang paling utama adalah pembuatan gula dari pohon siwalan dan aren. Bergantung pada bentuk pengolahannya, dari cair menjadi padat, terdapat nama-nama gula yang dihasilkan di Sumeneb. Ada gula yang disebut gula Jawa Catean, yaitu gula yang dibiarkan mengeras dalam periuk tanah. Kemudian ada gula Coplongan, gula yang dibungkus daun siwalan, dan masih ada beberapa lainnya. Selain dijual di pasar dalam berbagai bentuk itu, orang Sumeneb juga menggunakan gula tersebut untuk membuat kue yang disebut juwada Sumeneb. Juwada adalah sejenis kue yang bahan utamanya adalah gula. Jika berada di Sumeneb, seseorang juga disarankan untuk membeli gulali Jior Sumeneb, atau lebih dikenal sebagai gulali Lombang, nama yang diambil dari daerah penghasil utamanya yang terletak di distrik Timur Daja. Bagi orang dari daerah lain, kue gula dan panganan manis dari Sumeneb dianggap sebagai bukti bahwa mereka benar-benar pernah berkunjung ke daerah Sumeneb. Oleh karena itu, orang pribumi yang datang dari sana hampir selalu membawa gulali dan juwada Sumeneb sebagai oleh-oleh mereka karena makanan-makanan tersebut tidak mudah ditemukan di tempat lain. Namun sangat disayangkan bahwa hasil produksi gula lokal ini sangat sedikit yang diekspor dan tidak ada upaya besar dari pemerintah kolonial lokal untuk mencari pasar yang lebih luas. Di pasar-pasar, banyak dijual gula Jawa, tetapi gula Jawa dari Sumeneb sebenarnya memiliki kualitas terbaik dan dapat bersaing dengan jenis gula Jawa lainnya dimanapun. Dalam pameran tahun 1925 yang diselenggarakan oleh Studi Club di Surabaya, Sarekat Madura mengirim beberapa contoh juwada dalam kondisi kering, jenis yang dapat bertahan selama beberapa hari tanpa rusak. Karena daya tahannya itulah, kue ini banyak ditemukan di rumah-rumah, tidak hanya sebagai suguhan bagi tamu, tetapi juga sebagai cadangan makanan ketika tidak ada bahan makanan lain di rumah. Kita berpindah ke Batavia. Pada tanggal 14 September 1925 di Batavia, para pengurus perusahaan-perusahaan tram mengadakan sebuah rapat penting. Pertemuan ini membahas berbagai kesulitan yang dihadapi dalam pengoperasian tram yang pada masa itu menjadi salah satu alat transportasi utama masyarakat, terutama bagi penduduk pribumi. Dalam rapat tersebut, persoalan tram terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, kesulitan teknis, seperti perbaikan rel dan perawatan gerbong yang dianggap masih dapat ditangani oleh para ahli teknik. Kedua, kesulitan ekonomi, yaitu bagaimana perusahaan dapat meningkatkan pendapatan
tanpa membebani masyarakat. Mengingat tarif tram harus disesuaikan dengan kondisi hidup penduduk. Ketiga, kesulitan formal, yaitu yang berkaitan dengan hubungan perusahaan tram dengan pemerintah kolonial. Bagian inilah yang dianggap paling rumit karena menyangkut perizinan, kebijakan, serta persetujuan berbagai rencana pengembangan. Para pengurus tram menegaskan bahwa tram merupakan kepentingan umum yang digunakan oleh sekitar 80% penduduk pribumi. Oleh karena itu, mereka berharap pemerintah kolonial lebih aktif membantu jika perusahaan tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah kolonial diminta untuk menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas, terutama terkait tarif dan jaringan layanan. Pada saat yang sama, perusahaan-perusahaan tram juga mengajukan usulan baru untuk memperbaiki layanan. Mereka berharap pemerintah kota bersedia bekerja sama dan tidak mengeluarkan aturan atau tuntutan yang memberatkan secara finansial. Menurut mereka, tanpa dukungan pemerintah kolonial, rencana peningkatan layanan tram akan sulit diwujudkan.